Shalom anak-anakku semua, selamat pagi. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan, dan jadikanlah kami anak yang pandai dan baik budi. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab,
Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama. Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Mari anak-anakku, kita akan berlatih membaca bersama. N-A-Na, M-A-Ma, nama. N-A-Na, L-A-La, nala. N-A-Na, K-A-K, naka. A-N-A-Na, ana. K-A-K, N-A-Na, kana. J-A-Ja, N-A-Na, jana. N-A-Na, J-A-Ja, naja. N-A-Na, G-A-Ga, naga. N-A-Na, H-A-Ha, naha. A-N-A-Na, ana. H-A-Ha, N-A-Na, hana. D-A-Da, N-A-Na, dana. N-A-Na, D-A-Da, nada. N-A-Na, C-A-Ca, naca. N-A-Na, B-A-Ba, naba. Anak-anak boleh membacanya berulang kali sampai anak-anak merasa mahir mengenal bentuk huruf, mengenal bentuk setiap huruf dengan baik, juga mengenal bunyi atau nama dari setiap bentuk itu. Dan setelah itu anak-anak boleh melingkari N-A-Na. Anak-anak lingkari semua suku na. Nah, di sini ada na. Kita lingkari na. Anak-anak mencari na yang lain dan melingkari. Di semua kata ini ada na. Anak-anak cari na dan lingkari. Yuk kita ulang lagi bersama-sama membaca. Nama, nala, naka, ana, lana atau kana, jana, naja, naga, naha, ana, hana, dana, nada, naca, naba. Oke, jangan lupa lingkari semua
ayam sedang bermain-main di luar kandang. Tiba-tiba datang seekor elang yang sedang kelaparan. Burung elang itu turun dan menginjak tanah. Ia ingin menangkap anak ayam untuk menjadi santapannya. Namun, ayam-ayam dewasa dan induk ayam mereka berjaga dan mengelilingi anak ayam, sehingga burung elang sangat sulit untuk menangkap anak ayam. Akhirnya, si burung elang tidak dapat menangkap anak ayam itu karena anak ayam itu dijaga oleh ayam-ayam dewasa dan induk ayam. Nah, anak-anak pun harus berhati-hati bila bermain di luar. Sebab bila kita bermain di luar, banyak masalah yang akan kita hadapi. Mungkin ada kendaraan yang lewat yang mungkin tidak melihat kita dan bisa saja menyeruduk kita. Dan mungkin juga ada binatang atau ada orang jahat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, selain melindungi diri dengan iman, yakni dengan berdoa mohon perlindungan Tuhan, anak-anak pun harus berhati-hati dengan siapapun juga yang bukan ayah dan ibu. Anak-anak harus berhati-hati dengan orang-orang yang tidak anak-anak kenal. Berhati-hatilah selalu sehingga kalian ada dalam keselamatan. Kita memang boleh menyapa dan juga bermain dengan orang lain, tetapi bila kita tidak mengenal orang itu dengan baik, maka kita harus berhati-hati. Oke anak-anak, jadilah anak-anak yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua dan mau menjaga diri, serta senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua. Dan tugas anak-anak yakni mewarnai gambar ini. Hitung berapa ekor ayam yang terlihat, berapa bunga yang terlihat, dan berapa banyak buah yang terlihat. Tuliskanlah banyak buahnya, tuliskanlah banyak bunganya, tuliskanlah banyak ayamnya. Lalu silakan diwarnai gambar tersebut. Oke anak-anak, selamat bekerja. Tugas bina diri anak-anak, menyikat kita akan menyanyikan lagu. Setelah itu anak-anak menyanyikan lagu ini. Goodbye gosok lagi gigimu, selalu setiap hari 7 kali berputar, janganlah obat dari atas ke bawah. 7 kali berputar, gosok lagi gigimu, janganlah siang tomorrow. Bye bye friend, bye bye teacher, God bless you. Mari anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bermain dan belajar dengan gembira. Jagailah dan lindungilah kami ya Tuhan, dari segala yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.